Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pembelajaran selanjutnya adalah mati total. Ya, mati total itu dikarenakan ada beberapa hal. Ya, mungkin kita dari user mungkin tanya kenapa ya. Misalkan mati total itu bisa karena baterai, analisa baterai atau ganti konektor baterai, analisa konektor baterai, mungkin jalur BSI, fibat BSI, bottom ataupun ground. Itu bisa juga menyebabkan input total. Karena kenapa? Dia punya tegangan. Nah, fibat punya tegangan, BSI juga punya tegangan. Ya, bottom ataupun ground, pastinya ground full. Ya, ke 0 kalau di AVO. Oke, kemungkinan apa? Switch on off, analisa switch on off. Ya, switch on off atau switch on off-nya ataupun jalurnya. Ya, kemudian ini misalkan ini BB, Android Samsung, Nokia, pun handphone Cina ataupun LG, ya, ataupun nanti Tab. Itu ya, selanjutnya kemungkinan karena software, ya, bootloop ataupun hardware, bootloop ataupun heartbreak, ya, yang logo bootloop, main total ataupun heartbreak, ya, atau softbreak. Oke, ada lagi misalkan konektor charger mungkin nggak ada dicas, akhirnya mungkin handphone nggak ada tegangan dari baterai, handphone juga mati. Ataupun juga pastinya yang terakhir adalah analisa tegangan. Ya, analisa tegangan meliputi mungkin tegangan hijau ataupun tegangan perintah ataupun tegangan yang lain. Pastinya nanti di beberapa IC. Oke, misalkan ada user masuk, ya, ya, nanti total. Coba kita cek baterai dulu. Oh, ternyata baterainya yang gitu. Ya, mungkin ternyata nggak bisa, tetap tekan on off, ternyata nggak naik. Ya, mungkin on off-nya. Oke, kemudian kita cara mengetahui nilai total dengan mengetahui nilai ampere dari power supply. Ya, bulan ini power supply 3 ampere. Ya. Oke, sekarang ya, bila power supply kalau dulu zaman saya dulu itu 1 ampere, sekarang minimal 3 ampere, 5 ampere, lebih baik 10 ampere. Ya, oke, minim 3 ampere ataupun 5 ampere lah. Oke, ini power supply, ingat kalau main seperti hati, ini harus dilepas. Karena kenapa? Takutnya nanti ada anak kecil, ya, putranya, istrinya, temennya atau orang tuanya, nantinya takutnya mainan ini, ya. Nah, ini Anda tidak tahu, langsung tadepin ini, takutnya apa? Nanti mati. Ya, ingat ini harus dilepas, setting ke 0. Ya. Oke, ini caranya setting, ya, pada power supply antara 3.6 volt sampai 4.0 volt atau 4 volt. Ini poin plus minusnya, setting voltasenya, ya. Oke. Kalau yang ini nanti, maaf, ini putus. Ya, hitam ini penyebit sama pengait, ini adalah negatifnya. Yang merah ini ataupun nanti ini, maaf, putus, ini yang positif. Ini warna hijau PSI, dan warna kuning, maaf, ini putus juga, mohon maaf, itu adalah yang bottom. Ini misalkan, ya, kita tempelin, maaf, kita hubungkan negatif ke konektor baterai yang hitam power supply, kabel power supply ke hitam, maaf, di konektor negatif, konektor baterai yang positif, ya, yang kabel merah ditempelin ke konektor baterai positif. Ingat seperti ini. Oke, kita lihat nilai miliampernya, kita tekan on off, kemudian 1, ingat 1, ya, kita tekan on off misalkan, ya. Nah, ini nanti jika nilainya nanti antara 20 sampai 100 mA, misalkan dia naik, ya, naik antara enggak tahu 20 mA, 40 mA, 60 mA ataupun 80 mA ataupun 100, naik antara itu, misalkan naik 80, kita on off-nya kita lepas. Nah, habis itu dia langsung turun pelan. Berhenti, turun pelan. Nah, itu diartikan bisa kerusakan software pastinya. Ya, yang pertama. Yang kedua, misalkan, ya, tekan on off, dia naik. Begitu kita lepas on off-nya,
begitu dia langsung turun, dia berhenti langsung turun. Nah, itu pastikan kerusakan software dan juga hardware. Hardware analisa VSI, ya voltage indikatornya ataupun si VBAT. Oke, yang ketiga, tekan on off, dia naik, ya langsung dia turun, dia nggak berhenti, naik antara 20 sampai 100, 100 naik langsung dia turun. Ya, pastinya itu adalah hardware. Analisa pada apa? Pada jalur VBAT. VBAT ada banyak nanti. Ya, nanti ada regulator, mungkin Zocus, mungkin IC power, IC yang lain. Oke, yang keempat, kita tekan on off, dia nggak naik. Ya, dia nggak mau naik jarumnya ini. Dipastikan itu adalah kerusakan switch on off. Analisa switch on off. Yang kelima, kita belum tekan on off, belum tekan kok langsung naik. Dipastikan itu adalah kerusakan short. Short ada dua nantinya, short hidup handphonenya atau short mati. Ya, kalau hidup pastinya baterainya boros. Ya. Oke, analisa short, mana yang panas, ya nanti saya ajarkan juga. Oke, yang berikutnya, yang keenam, tekan on off, dia naik tapi dia berhenti nanti antara 20 sampai 100. Ya, nggak turun-turun, begitu juga nggak naik. Dipastikan itu adalah kerusakan tegangan, ya menggantung, arus menggantung. Ya, itu antara dua, bisa software ataupun bisa hardware. Hardware-nya kemungkinan kerusakan IC MMC. Oke, yang berikutnya yang ketujuh, ya misalkan ini contohnya BB ini lain. Kalau tadi itu semua handphone, kalau BB lain, BB nggak ada switch on off-nya. Misalkan BB normalnya itu antara nanti dia naik sendiri ya 40, 60, habis itu nanti 120 ataupun 100, itu normal. Jika BB nanti antara 20, 40, dia nggak naik nggak berhenti, nggak naik nggak turun, nah dia berhenti situ, itu pastikan kemungkinan IC power ataupun Zocus. Cek analisa tegangannya. Kemungkinan juga langsung dia naik antara 6 atau 4, pastinya itu adalah short, ada beberapa tegangan yang bocor, itu adalah BB. Yang berikutnya yang 8, ini adalah tablet itu normalnya nanti dia naiknya antara 4, 6 itu sampai 1 ataupun 10 ataupun sampai 8 ampere. Ya, itu normalnya. Nah, jika dia cuma naiknya 100 atau 1 ampere, ya dia nggak naik lagi. Nah, analisa cek pada tegangan, pastinya mungkin powernya atau si flashnya. Ya. Oke, itulah pembelajaran saya mengenai analisa mari total dengan mengetahui nilai miliampere pada power supply, nilai miliampere ataupun ampere dari pada power supply. Ya, itu semua sama, Android, tablet, ya ataupun iPhone ataupun kalau BB bukan. Ya, kalau BlackBerry itu bukan. Ya, BlackBerry nanti ada sendiri. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.